Selamat datang di channel Atan Bunci Story. Openingnya nggak banget ya. Ini TPTS update. Ini video ini dibuat tanggal 22 Maret 2020, hari Senin pagi, dan market belum buka. Saya sendiri belum tahu apa yang akan terjadi apabila market sudah dibuka hari ini, jadi kita lihat saja. Update ini jelas pasti kalau mungkin ada teman-teman yang lovers yang tinggal di Indonesia, yang aktif di pasar modal Indonesia, pasti tahu bagaimana keadaan market belakangan. Jadi jelas TPTS ini akan mengupdate tentang keadaan market saat ini. Jadi dimulai tanggal 5 Maret 2020, IHSG atau indeks harga saham gabungan kita terus merosot semakin dalam sampai lebih dari 30%. Saat ini lebih dari 30%. Kalau saya nggak salah, per Jumat kemarin itu angkanya mungkin minusnya sekitar 35%. Walaupun hari Jumat kemarin, tanggal 19 ya? 19. Tanggal 19 kemarin ditutup hijau, ditutup naik, tapi tetap lower high. Jadi belum higher high, masih tetap lower high, walaupun ditutup naik. Regulator pasar modal kita sudah berusaha mengeluarkan aturan-aturan yang diharapkan dapat memancing atau membangkitkan gairah indeks harga saham kita, membangkitkan gairah transaksi di pasar modal. Dua yang saya soroti adalah dua aturan yang dikeluarkan oleh regulator pasar modal yang cukup menarik. Yang pertama adalah memberikan keleluasaan buat perusahaan untuk melakukan buyback. Jadi memberikan keleluasaan perusahaan untuk membeli kembali saham mereka yang beredar tanpa harus persetujuan RUPS. Jadi mereka bisa membeli itu semua tanpa harus menunggu persetujuan dari RUPS, tanpa harus menunggu RUPS, mereka dapat melakukan tindakan untuk buyback. Yang kedua, menerapkan aturan trading hold atau penghentian sementara transaksi apabila terjadi penurunan. Jadi ada tiga step ya, ada 3 langkah penurunan yang gimana yang menjelaskannya. Ada tiga step untuk trading hold ini. Yang pertama adalah apabila indeks turun 5%, maka akan dilakukan trading hold selama 30 menit. Jadi transaksi akan dihentikan sementara selama 30 menit. Kemudian transaksi akan dibuka kembali. Ketika transaksi perdagangan dibuka kembali dan tetap terjadi penurunan sampai menyentuh angka 10%, kembali dihentikan. Jadi di trading hold lagi di angka 10% akan dihentikan kembali selama 30 menit lagi, tambahan 30 menit. Kemudian setelah 30 menit terlewati, transaksi perdagangan dilanjutkan kembali. Kemudian apabila tetap terjadi penurunan banyak 15% gitu. Jadi kan tadi 5%, 10%, kemudian 15%. Apabila tetap terjadi penurunan sebanyak 15% pada hari perdagangan tersebut, maka saat itu juga transaksi perdagangan di pasar modal akan dihentikan untuk hari itu gitu. Jadi misalkan ternyata pada jam 1 siang IHSG telah turun 15% daripada yang dibuka hari itu, maka saat itu juga transaksi perdagangan akan ditutup gitu. Jadi baru bisa melakukan transaksi kembali esok harinya. Begitu. Jadi tiga aturan itu yang ditetapkan oleh regulator pasar modal kita dengan tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan yang semakin dalam di pasar modal. Nah, dengan 3 aturan tersebut, transaksi perdagangan pasar modal kita sudah mengalami trading hold sebanyak 2 kali di hari yang berbeda. Jadi setengah jam, penurunannya 5%. Memang selama beberapa hari penurunan paling tajam sekitar 5-6% gitu. Tapi tetap aja kalau diakumulasi seminggu ya sekitar 35% itu tadi gitu. Jadi mulai tanggal 5 Maret 2020 terus terjadi penurunan yang paling dalam akhirnya menembus area support itu saat menembus angka 5.000. Jadi menembus angka 5.000 turun terus semakin dalam sampai kalau saya tidak salah kisaran indeks kita saat ini adalah Rp4.100. Nah, buat beberapa orang yang punya portofolio di pasar modal pasti sedih ya. Sedih, takut, deg-degan, dan mungkin bingung harus seperti apa. Ya, saya juga bisa merasakan sih. Walaupun saya sendiri tidak merasakan karena pada saat
saya beberapa kali skip gitu ya, skip atau miss untuk memberikan rekomendasi di IGTV, itu sebenarnya adalah masa-masa di mana saya tidak menemukan saham yang menarik untuk ditransaksikan, yang pertama. Dan yang kedua, saya mulai khawatir dengan adanya kasus Bumi Putra dan Jiwasraya, karena kita tahu sendiri perusahaan asuransi banyak mengelolakan dananya di pasar modal gitu. Jadi saat mereka mengalami kasus, ya otomatis kita sebagai pelaku pasar modal ceritanya atau trader itu pasti deg-degan, karena kita tahu indeks ataupun pasar modal itu pasti akan berdampak secara langsung dengan kejadian-kejadian itu. Apalagi kan ada beberapa akun-akun investor yang akhirnya harus dibekukan, harus ditinjau kembali seperti itu. Hal-hal seperti itu bisa sangat bisa mempengaruhi pasar modal. Jadi saat itu saya mulai berhati-hati dengan portofolio saya, bahkan bisa dibilang sebelum 5 Maret kemarin, 5 Maret itu kan sempat tinggi gitu kan, sempat tinggi, kemudian baru dia jatuh. Nah, pada saat itu saya berhasil take profit beberapa portofolio saya. Jadi pada saat terjadi penurunan tajam saat ini, memang portofolio saya sedang kosong. Oke, kemudian dengan penurunan tajam itu, beberapa orang investor-investor mungkin akan memandang itu sebagai wah opportunity nih, gitu, wah kesempatan nih untuk borong, untuk belanja saham besar-besaran karena lagi murah. Ya bisa diakui memang sangat murah. Beberapa saham BCA dari 34.000 sekarang mungkin sekitar 23.000. Gudang Garam juga murah, Bank Mandiri murah, Bank BRI murah. Antam yang biasanya kisaran 900, 700, 800 ribu sekarang hanya sekitar 400, 300 rupiah kalau saya nggak salah. Oh, 500, sorry. Kisaran 500-an rupiah. Jadi sangat murah, banyak peluang, tapi saya berharap lover sekalian bijak dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan apa yang akan dilakukan berkaitan dengan transaksinya di pasar modal. Karena apa? Penurunan tajam sekarang ini tidak lepas dari pengaruh panic selling. Panic selling karena kita tahu sendiri sekarang ada pandemik yang sedang terjadi di dunia ya, pandemik virus corona atau COVID-19. Karena pandemik ini terjadi panic selling karena orang-orang takut tidak punya cash, yang pertama pasti. Terus yang kedua, orang-orang juga khawatir bagaimana nanti ke depannya pasar modal ini gitu. Jadi rame-rame akhirnya berusaha mencairkan portofolionya, berusaha mencairkan dananya untuk ya simpenan mungkin. Maksudnya bukan simpenan, terdengar sangat salah sekali. Simpenan maksudnya untuk tabungan, untuk duit pegangan gitu selama terjadi pandemik ini. Ada juga yang berpikir takut nantinya pasar modal tidak bisa bangkit lagi gitu. Banyak sekali yang terjadi seperti itu sampai akhirnya menyebabkan panic selling. Panic selling ini akhirnya membuat terus jatuh indeks kita. Saya tidak menyarankan lover sekalian untuk melakukan cut loss apabila portofolio lover sekalian sudah minus lebih dari 30%. Jadi apabila sudah minus lebih dari 30%, saya sangat tidak menyarankan itu untuk melakukan cut loss. Karena apa? Yang pertama, ya jelas dengan lovers melakukan cut loss di sekarang ini, pasti kita akan berusaha menjual di bawah karena nggak mungkin lagi menjual di atas. Jadi menjual di bawah akan menyebabkan otomatis harga saham terus turun. Dan itu akan menyebabkan indeks kita terus turun dan menyebabkan kepanikan yang lebih parah lagi. Jadi itu yang pertama alasannya untuk tidak melakukan cut loss apabila sudah minus lebih dari 30%. Yang kedua adalah jelas itu minus yang direalisasikan. Jadi selama portofolio kalian kelihatan angkanya minus sekian puluh persen tapi kalian tidak melakukan penjualan, berarti itu masih unrealized loss. Jadi bukan realized loss. Jadi masih belum direalisasikan. Biarkan saja dulu, step back dulu, kita pantau dulu bagaimana pergerakan indeks. Kita berharap pandemik akan segera berakhir sambil kita menyusun strategi exit portofolio kita yang siapa tahu malah bisa menghasilkan profit buat kita ya kan. Siapa tahu malah ya paling nggak BEP lah gitu, tidak perlu mengalami kerugian sedalam ini. Karena sebenarnya banyak langkah yang bisa kita kerjakan. Saya sih tidak akan berbicara panjang lebar soal langkah itu. Saya berharap lovers sekalian yang mungkin mengalami posisi seperti saat ini
bisa kita ngobrol aja gitu ya. Nanti mungkin suatu saat saya akan bikin kontennya, cuman saya masih merasa belum terlalu capable untuk bikin kontennya, takutnya nanti malah apa ya, kalau saya bikin konten seperti itu dan ternyata hasilnya tidak bagus, malah jadi banyak yang protes lagi sama saya gitu. Jadi mungkin kalau memang ada lovers kalian yang tertarik, yang pengen yang ngobrol lah, sekedar ngobrol konsultasi soal portofolionya, ya boleh japri, boleh DM, boleh apapun lah yang bisa kalian gunakan. Nanti kita ngobrol soal bagaimana langkah-langkah exit yang bisa dilakukan gitu. Salah satunya average down. Ya average down sih salah satu pilihan, satu-satunya pilihan menurut saya. Jadi average down selain menunggu ya. Cuman kalau menunggu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Average down ya. Cuman ya average down butuh modal karena ada biaya yang harus dikeluarkan kan gitu. Tapi kalau menurut saya ya itu yang harus kita lakukan saat ini. Mari kita berhenti panik selling, jangan dulu jual-jualan, santai dulu, step back dulu, kita lihat dulu, atur dulu strategi exit yang baik, oke? Selain daripada itu, saya rasa memang ini waktunya kita untuk santai ya, untuk relax dulu karena virus corona, virus COVID-19 yang menyebar sekarang kan bisa menyebabkan imunitas kita turun, dan apabila kita terlalu panik dan kita terlalu khawatir biasanya tidak bagus buat kesehatan karena imun kita kan semakin lemah biasanya. Itu berkaitan dengan psikologi. Jadi itu lovers sekalian, kita bijak untuk mengelola portofolio kita, stop panic selling, jaga kebersihan, jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang teratur, dan semoga pandemik ini segera selesai dan tidak mengganggu kita semakin dalam lagi. Oke, sekali lagi saya tekankan, stop panic selling, step back dulu, kita pantau dulu market. Oke, thank you lovers, keep love each other, bye.